Tugas saya untuk melatih anak-anak karakter, mendidik akhlak Seputar kepramukaan itu ya ya pastinya. seputar pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tabi pun. Ya pun. Salam pramuka. Salam. Halo sahabat muslim, selamat datang di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Dalam podcast ini, Anda akan diajak berdiskusi dengan tokoh-tokoh pendidikan, ulama, praktisi, dan pastinya siswa-siswi berprestasi kebanggaan Yayasan Al-Azhar Lampung. Sebagai ruang inspirasi dan edukasi, podcast ini akan mengupas berbagai tema seputar pendidikan, keislaman, dan pengembangan karakter yang pastinya unggul Islami terpercaya pilihan masyarakat Lampung. Nah, sahabat muslim, kembali lagi nih bersama Anin. Tapi kali ini Anin ditemani dengan dua siswa-siswi kerennya dari SD Al-Azhar 3. Dan mereka juga mengajak siapa ya kira-kira? Langsung aja kita ajak berkenalan kali ya. Halo semuanya. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini gimana? Macet nggak? Enggak. Aman ya? Aman. Aman ya. Nah, sahabat muslim, kira-kira mereka ini pakai pramuka. Kira-kira mau cerita apa ya hari ini? Langsung kita tanya dan kita berkenalan dulu kali ya. Ayo, siapa nih yang mau berkenalan terlebih dahulu? Aku dulu ya. Boleh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najwa Raisa Permadani. Saya sering dipanggil Najwa. Najwa. Iya. Najwa kelas berapa? Aku kelas 6A SDA 3 Bandar Lampung. Oke, Najwa kelas 6 ya. Ini sebelah kakak nih siapa nih namanya? Izin perkenalkan diri, nama saya Ahmad Altaf Al-Azam, biasa dipanggil Azam, dari kelas 6A SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Oke, sahabat muslim, hari ini kita kedatangan Najwa dan juga Azam. Tapi kayaknya ada yang belum berkenalan nih. Kira-kira Najwa dan Azam nih ngebawa siapa sih? Halo Kak, Halo. gimana nih kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, boleh dong Kak perkenalkan dirinya sedikit. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arsil Majid. Dari pembantu pembina kepramukaan khususnya di Eskul Pramuka. Di SD Al-Azhar 3 ya? Iya, SD Oke. Al-Azhar 3. Oh, berarti ini pembantu pembina pramuka. Ya, Tugasnya apa aja tuh Kak? tugas saya untuk melatih anak-anak karakter, mendidik akhlak Seputar kepramukaan itu ya ya pastinya. seputar pramuka. Oke, berarti ini dua jagoan hari ini tuh langsung ditemani sama pembantu pembinanya nih ya. Oke, berarti nih sahabat muslim, hari ini kita akan cerita-cerita lagi nih seputar pengalaman seru tentang kepramukaan di SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung ya. Ya, benar sekali. Iya, semangat gak sih? Semangat. Semangat. Tapi kayaknya lemes ya ini kayak. Iya, kayaknya lemes. Jangan lemes-lemes ya. Kayaknya lemes ya sebenarnya. Kita mau cerita-cerita, fun aja gitu. Kalian ini ikut pramuka dari kelas berapa sih? Kalau aku ikut pramuka dari kelas 5, soalnya waktu itu aku ngeliat kayak teman-teman tuh seru gitu pramuka, jadinya aku ikut pramuka deh. Oh gitu, sebelumnya ikut ekskul apa tuh? Sebelumnya aku ekskul nari. Nari. Dari nari pindah ke pramuka. Iya. Kalau Azam ikut ekskul apa? Dari kelas berapa nih ikut ekskul pramuka? Kalau saya mengikuti Eskul Pramuka dari kelas 3. Wah, dari kelas 3. Ini berarti seniornya nih. Seniornya nih, walaupun lebih kecil tapi ternyata ini seniornya nih ya Najwa ya. Dari kelas 3 ikut pramuka. Iya, Kenapa kamu pengen ikut pramuka? karena ngelihat orang-orang tuh kayak seru gitu, sama ngeliat mama waktu mama cerita tuh seru Oh pramuka. gitu, Mama juga ceritain tentang pramuka ke kamu? Iya, Apa aja yang Mama ceritain? Keseruan apa sih yang diceritain sama Mama? banyak. Waktu ikut Jambore Nasional, terus waktu sekolah itu pramuka. Oh gitu, jadi seputar sekolahnya Mama dulu ya tentang pramuka ya. Itu buat kamu tertarik. Kalau Najwa kenapa nih tertarik di ekskul pramuka? Karena ngeliat teman-teman setiap latihan pasti ketawa-tawa, jadinya aku pengen deh. Gitu, fun ya, menyenangkan ya. Terus sampai sekarang akhirnya ada niat mau lanjut lagi pramuka di SMP. Ini udah mau SMP ya berarti Iya. dua-duanya ya. Ada niat mau lanjut lagi nih? Aku niatnya lanjut. Lanjut ya, Azam juga? Iya, Iya dong, keren banget. Iya dong, harus konsisten ya. Kalau di pramuka itu kegiatan apa aja sih yang pernah kalian ikuti selama di ekskul ini? Apalagi kan Azam dari kelas 3 ya katanya ya. Pasti udah banyak dong kegiatan pramuka yang kamu ikuti. Itu ada apa aja Zam?
Ada tali temali, baris berbaris, terus sandi-sandi, sama belajar mandiri. Gitu. Banyak. Seputar keterampilan pramuka ya itu Iya. kayaknya ya. Kalau Najwa apa nih? Kalau aku kemah, Mm-mm. belajar sandi-sandi, baris berbaris, sama disiplin. Mm-mm. Udah. Itu ya. Itu yang akhirnya kamu pelajari di pramuka Iya. ya. Mm-mm. Oke, Kak Majid, anak-anak ini ekskul pramuka itu di hari apa Kak pelaksanaannya? Ya, untuk ekskul pramuka di hari Jumat Di hari Jumat di jam berapa nih Kak? jam 1. Di jam 1, oke. Dan memang apakah keterampilan-keterampilan mereka sebutkan ini memang bagian dari pembelajaran yang Kak Majid ajarkan nih? Ya, Mm-mm. bagian dari saya ajarkan. Iya, oke. Untuk- Selain itu ada kegiatan apa lagi Kak? Ini anak-anak kan nanti diajarkan sandi. Mm-mm. Baru ke lapangan untuk pioneering, belajar pioneering, tali temali, dan juga kekompakan. Mm-mm. Setelah mereka kompak, insya Allah kita ngadakan hiking. Oh gitu, Ya. untuk hiking itu ya. Sebenarnya Ya. itu kayak sama aja kayak bekal untuk hiking ya berarti ya? Iya, benar sekali. Jadi pembelajaran di luar itu mendidiknya untuk kekompakan, Mm-mm. terutama kekompakan anak-anak merasakan "Oh, kita nih keluarga ternyata. Iya, iya, gitu. iya. Untuk menimbulkan rasa kekeluargaan itu ya di betul. pramuka ya. Kalau gitu sebenarnya nih Kak, tantangan seperti apa yang Kak Majid rasakan ketika mendidik anak-anak SD nih dalam hal pramuka? Tantangan yang saya hadapi untuk anak SD ini karena anak SD ini masih senang bermain. Oke. Ya, waktunya Benar-benar. serius tapi dibawa main. Ini gitu. langsung ketahuan nih Iya. muridnya nih kayaknya. Jadi Kayak bener gitu. iya. Jadi emang harus ekstra sabar Mm-mm. dan kita sistemnya kita terapkan belajar sambil bermain. Oke, akhirnya bermainnya yang diajak untuk belajar. Iya. Kayak gitu benar. ya sebenarnya. Karena nggak bisa dipungkiri bahwasannya anak-anak ini umurnya juga masih kecil-kecil ya. Pastinya sangat hobi main, lari-lari, teriak-teriak sana sini ya, bener ya? Ya, Mm-mm. Akhirnya pembelajaran seperti apa Kak yang Kakak terapkan nih? pembelajaran yang saya terapkan itu sistemnya seperti orang tua gitu. Orang tua yang ngedidik anak-anaknya, cara pengajaran anak-anaknya agar asik, Mm-mm, seru, tidak membosankan, mm-mm. dan jangan lupa kita selalu pramuka pegang riang gembiranya. Kalian ngerasa nggak nih Najwa dan Azam kalau di pramuka itu kalian biasanya anak-anak sepantaran kalian ini masih sering mungkin asik sendiri dipanggil kakak pembinanya mungkin suruh kumpul itu belum kumpul, kalian masih sering ngerasa begitu nggak? Sering. Sering ya? Azam juga? Iya. Iya, kira-kira apa yang harus diperbaiki? Harus lebih disiplin. Disiplinnya ya, harus ditempa lagi sih kayaknya memang Iya, disiplinnya ya. Mm. Oke, ada nggak pengalaman seru dan berkesan selama kalian mengikuti ekskul pramuka? Kalau yang paling berkesan sih aku di kemah. Kemah, wow, kapan tuh ikut kemahnya? Bulan yang lalu kalau nggak salah ya. Mm-mm. Tapi aku lupa jadinya. Tapi aku sukanya di hiking sama api unggun. Oh, kenapa tuh? Kenapa itu yang paling seru dan berkesan menurut Karena- Najwa? Api unggun seru dan aku pertama kali lihat api unggun. Mm-mm. Kalau hiking aku main sama teman. Gitu, main sama teman-temannya itu ya, euforia Iya. kesenangannya itu ya. Azam kemarin ikut kemah juga? Enggak. Kenapa Azam? Sebelum besoknya kemah, kecelakaan. Ya Pulang Allah. sekolah. Pulang sekolah. Mm-mm. Jadinya nggak ikut, batal kemahnya. Iya. Iya, tapi dengar cerita dari teman-teman nggak, dari Najwa dan teman-teman yang lain tentang Dengar. kemahannya? Iya. Iya, dengar. Kamu ingin nggak? Ingin ikut kemah nggak? Iya. Iya ya. Mm-mm. Berarti di SMP mungkin ya ikut kemah ya. Iya. Kalau di SD belum kesampaian ya. Kalau Najwa pengen ikut kemah lagi nggak? Pengen. Pengen ya, seru ya. Gimana perasaan kamu saat melihat kobaran api unggun? Keren sih. Oh ya? Iya. Gimana nih Kak cara Kakak ngebuat dan mengajak anak-anak ini supaya belajar pramuka itu tetap seru dan tidak membosankan bagi anak-anak? Ya, yang pertama saya mengajarkan untuk saat kita serius, Mm-mm, nanti ada beberapa jeda saya bercanda mm-mm, dengan anak-anak agar tidak membosankan atau tegang. mm-mm. Kedua, kita juga ke alam atau keluar ruangan. Nah, di situ kita bermain sambil belajar. Bermain itu anak-anak berdialog
sesama anggotanya, teman-temannya, dan di situ kan mereka bercanda. Ada yang bisa tali temali, ada yang nggak paham gitu kan. Bisa saling berkomunikasi dan mengajarkan lah ya sebenarnya. Ya, benar sekali seperti itu, Ibu. Oke. Nilai-nilai penting seperti apa sih yang sebenarnya ingin ditanamkan kepada anak-anak pramuka di usia dini nih, Pak? Yang mau saya tanamkan itu pertama sopan santun. Pramuka mengajarkan kita sopan santun, saling menghargai sesama manusia. Itu dasar dharma yang kedua. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, jadi anak-anak ini udah belajar seperti itu. Saya mengajarkan juga untuk tidak ada keraguan di hatinya. Kebanyakan anak-anak ini kan mentalnya kan masih pembentukan nih. Ngeliat kawan dikit, udah down. Jadi karakter ini atau mental ini harus saya bangun untuk kuat. Karena nanti ketika dia di luar, lulus dari sekolah SD 3 Al-Azhar, masuk SMP kan kumpul dengan teman baru, kenal dengan orang-orang baru. Harus belajar lagi untuk berbaur dan bersosialisasi Iya, lagi ya berarti. ya, jadi dia tidak malu untuk berpendapat. Iya, betul. Itu. Banyak kan anak-anak kan malu. Tampil di depan tuh malu. Kepemimpinan jatuhnya seperti itu. Oke, berarti di pramuka ini juga diajarkan untuk kepemimpinannya itu ya, selain Iya, tadi disiplin ya, yang sempat benar. kita singgung ya. Iya. Kalau di pramuka kan biasanya ada kayak ketua-ketuanya gitu nggak sih, Kak? Ada. Apa itu sebutannya? Ya, kalau untuk adik-adik saya yang di depan ini, ya, Ibu ya. Yang putra ini Pratama. Oh iya, Pratama Putra dan Pratama Putri. Nah, itu biasanya memiliki tanggung jawab lebih dong pastinya ya? Ya. Seperti apa tuh? Pratama Putra, Pratama Putri itu adalah pemimpin di Eskul Pramuka, tapi dia memegang satu nama SD 3 Al-Azhar. Nah, terus di bawahnya itu nanti ada namanya sekretaris bendahara. Nah, baru di bawahnya lagi itu ada namanya Pinru. Apa itu? Pinru itu pemimpin regu. Di bawah pemimpin regu itu ada anggota dan wakil. Nah, seperti itu. Jadi sangat terstruktur ya, Pak, berarti iya, ya? struktur. Nah, itu gimana caranya untuk mengamanahkan, memberitahukan kepada anak-anak bahwasannya kalian tuh memegang tanggung jawab loh di sini. Itu gimana, Kak, cara mengajarkannya? Iya, cara mengajarkannya itu tadi seperti dia harus bisa jadi pemimpin. Mengayomi anggotanya, memberi dia semangat, jangan sampai apalagi kalau anggota ada yang berkelahi. Memisahkannya seperti apa gitu. Berarti dia benar-benar harus merangkul ya, merangkul anggota-anggotanya itu ya. Benar. Iya sih, benar. Ini kalian merangkul nggak nih anggota-anggotanya nih? Berarti nih. Merangkul ya. Iya dong. Nanti kalau anggotanya ribut-ribut harus dia apa? Pisah. Harus dipisahin, harus dilerai. Iya dong, keren sekali. Ini kalau untuk Pratama Putra Putri itu biasanya pergantiannya setiap apa nih, Kak? Jabatannya pergantian setiap dia mau menjelang lulus. Oh gitu. Semester 2. Oh ya, iya. semester 2 gitu. Baru nanti ada pergantian lagi gitu. Benar. Untuk menentukan Pratama Putra dan Putri itu seperti apa, Kak? Pertama kita dilihat di lapangan. Mereka ini kan di dalam sebuah anggota. Itu kita lihat pertama cari yang aktif. Kedua juga cari yang dia itu paham apa yang pembina ataupun pembantu pembina yang untuk menjalankan tugas, mereka lebih peka. Dan juga pendekatan kepada anggotanya seperti apa gitu. Kita tarik, kita latih lagi untuk gitu. itunya. Berarti memang dipilih langsung ya untuk Pratama Putra dan Putri ini? Iya, dipilih langsung gitu. Gitu. Berarti nih kalian nih termasuk orang-orang pilihan ya? Iya. Untuk jadi Pratama Putra dan Putri kan berarti harus punya jiwa kepemimpinan yang lebih, harus punya kedisiplin yang lebih dan sebagainya, dan rasa tanggung jawab juga. Ya kan? Kayaknya lemes-lemes banget nih. Kenapa sih ini kayak siang hari ini ya? Mungkin tegang. Tegang ya. Tegang. Kenapa? Apa karena AC-nya mungkin terlalu dingin? Bukan AC-nya, mungkin tampil di depan kamera. Oh gitu. Santai aja. Kita kan cerita-cerita aja gitu. Dalam waktu dekat ini biasanya anak-anak ada kegiatan tertentu kah, atau setiap minggunya tuh ada kegiatan yang berbeda? Gimana, Kak? Untuk yang diajarkan kepada anak-anak? Saya mengajarkannya itu karena mereka penggalang. Penggalang itu sebuah pasukan. Mereka tuh pasukan kecil. Nah, yang berjiwa berpetualang, masih senang petualang yang menantang gitu. Nah, jadi anak-anak ini pertama saya bekali dengan ilmu
sandi, ilmu materi. Kedua, kita ke lapangan yaitu apa? PBB. Terus juga pioneering, tali temali, sama juga upacara, apel. Nah, saya mengajarkan bagaimana cara membimbing regu, siapa ketua dan wakil. Ketika anak-anak sudah menguasai dan saya komunikasi dengan pembina dan kepala sekolah, kata dia, oke, sudah ada nih ininya, apa namanya, udah ada nih perkembangannya. Baru kita memikirkan kegiatan untuk menguji dengan sebuah tantangan, yaitu apa? Ya, ini mungkin yang mau saya dekatkan ini adalah hacking. Nah, hacking ini mereka kan belajar sandi, nanti ada materinya di lapangan gitu. Nah, di pos nanti yang menjaga siapa? Yaitu guru-guru gitu. Iya. Nah, Berarti ada campur tangan guru-guru juga ya ya, dalam hal ini ya. nah, namanya kan kita di pramuka ini semua bisa jadi jadi pramuka gitu. Bahkan sampai tua juga bisa jadi anggota pramuka ya Pak ya? Bisa gitu. Nah, jadi anak-anak juga belajar di lapangan, diuji sama seperti sekolah. Sekolah kan belajar dulu, ada ujiannya. terus nanti diuji. Nah, seperti itu pramuka, tapi dengan sistem yang berbeda gitu. Baru nanti ketika hacking, mereka apa nih pengambilan apa? Pengambilan sebuah gugus depan, nomor gugus depan ataupun nomor bed ini gugus depan. Baru mereka masuk ke materi yang lebih agak meningkat dikit. Nanti diuji apa? Mereka pengambilan tingkatan ramu. Habis pengambilan tingkatan ramu, mereka itu diuji untuk bisa nggak ke tingkat purwa, itu TKK. 10 TKK wajib yang diuji. Ada TKK kebersihan, menabung, P3K, gerak jalan, pengamatan, dan lain masih banyak lagi. Bahkan azan pun masih banyak ada. banget ya berarti yang akan diujikan di pramuka Banyak. itu ya. Itu Keren tadi sekali. sebuah tantangan untuk mereka yang senang menantang dan juga kita menguji dengan bimbingan dan jalan yang lurus ya, seperti itu, yang baiklah jalannya. Jadi daripada anak-anak main ke sana kemari bergaul yang tidak benar, kegiatan itu tempat wadah kita bermain, belajar, mengasah ilmu ya, sekaligus jadinya. itu. Iya betul. Kan kalau anak-anak di usia sekolah dasar ini kan pasti anak-anak yang suka tantangan, anak-anak yang suka main, suka ingin mencapai sesuatu gitu kan. Di pramuka ya sangat-sangat dapat ya berarti ya. Ya, Ada banyak sekali berarti ujian-ujian di pramuka itu ya Pak? banyak sekali ujiannya. Oke. Sejauh ini hal apa yang paling sulit dipelajari di pramuka? Menurut aku yang paling sulit sandi merah putih. Sandi merah putih. Iya. Kenapa tuh? Karena kayak libet-libet gitu. Oh gitu. Itu dipelajari kapan? Jumat kemarin. Baru Jumat kemarin. Masih dipelajari berarti sekarang juga? Masih. Itu kan digunain buat hacking juga. Oh gitu. Itu yang paling sulit versi Najwa ya. Iya. Kalau versinya Azam apa yang paling sulit? Tali temali sama sandi. Tali temali dan sandi. Kenapa? Apa itu paling sulit? Kalau tali itu kadang suka salah, susah. Kalau sandi sih sekarang lupa gitu, kebalik gitu. Kadang lupa, kadang kebalik ya. Iya bener-bener. Ada berapa sih Kak sandi gitu? Yang umumnya sih sandi itu ada banyak. Tapi yang dipelajari ke anak-anak ini ada berapa Kak? Sandi kotak 1, sandi kotak 2, sandi merah putih, sandi morse. Itu nah, dan juga yang terakhir yang umum yang anak-anak paling wah banget itu sandi rumput. Sandi rumput. Nah, dia seperti jantung itu. Iya. Seperti jantung. Oh gitu. Padahal itu mudah. Itu gabung dengan sandi morse. Oh gitu. Titik itu kecil naiknya. Kalau strip itu panjang. Gitu. Tapi anak-anak masih susah memahami. Sulit ya. Sulit sekali mah. Itu belajar sandi itu dari kelas berapa untuk anak-anak SD ini? Sebenarnya dari dini sih, dari mereka masuk pramuka. Udah diajarkan ya? Kalau untuk penggalang ini kemungkinan mulai itu dari kelas 5. Dari kelas 5. Dari kelas 5. Gitu. Tapi untuk pengenalan dari kelas 4. Berarti kamu udah lama sebenarnya belajar sandi, Zam? Iya sih. Tapi sering lupa? Iya. Oh iya. Nggak diulang-ulang terus? Biasanya diulang-ulang.
kadang enggak. Oh, kadang enggak, kadang lupa. Iya. Naik kelas lupa. Ganti sandi lupa. Gitu. Cara ngajarin sandi-sandi ini ke anak-anak gimana, Kak? Caranya ya seperti guru itu. Yang Oh, di ada kelas depan. berarti ya, di kelas Iya. dulu ya. Di Terus, kelas Kalau sandi itu biasanya digunakannya nanti saat kapan? saat mereka mengadain kegiatan. Kita ngadain kegiatan, di situ kan setiap kegiatan ada namanya kita nih ujian gitu. Nah, ujian apa yang mau kita uji selama kegiatan? Nggak mungkin kegiatan kosong-kosong aja. Iya. Itu camping namanya kalau Mm. kosong-kosong aja. Piknik ya. Ya, piknik. Nah, kalau ini kan enggak gitu. Entah nanti diujikan malam, entah diujikannya siang, sore, atau pagi. Oh, berarti sandi-sandi itu masuk ke dalam salah satu rangkaian ujiannya ya saat Iya. hiking nanti ya. Ya. Oh, gitu. Makanya anak-anak ini diminta untuk mempelajari sandi-sandi tersebut. Kalau Najwa udah belajar berapa sandi? Aku udah belajar 5. 5. Itu ingat semua? Yang gak inget cuma sandi merah putih. Oh, karena baru ya. Iya. Itu sandinya seperti apa tuh, Kak? Sandinya itu seperti kotak dia, tulisan merah dan putih. Di bawahnya putih, di atasnya merah. Di sini tulisan ABCD. Sebenarnya dia turun-turun saja. Gitu. Itu kalau ngajarin sandi ke anak-anak biasanya berapa lama? Tergantung Untuk anak ya. untuk satu sandi misalnya kayak sandi merah putih itu dipelajarinya berapa kali? Atau setiap minggu akan dipelajari? Nah, ini kan karena saya ngeliat anak-anak juga kan ada yang cepat nangkepnya. Nah, ada yang lama. Jadi, saya ngeliat dulu nih gimana caranya. Anak-anak ini nangkep. Kalau ada yang cepat, ya yang cepat tuh suruh menjelaskan. Membantu Gitu. temannya Membantu ya temannya, akhirnya ya. Gitu. Membantu karena anak kebiasaan anak malu sih nanya sama Iya, gurunya kan betul. atau yang di depan. Mm-mm. Jadi yang udah ahli yang Yang ngobrol ngajarin santai temannya, aja ke iya. sebelah ke kawannya, jelaskan kayak mana teka-teki yang harus Mm-mm. dipecahkannya itu. Berarti kalau misalnya nanti satu anak dia udah menguasai lah ya ibaratnya, tapi teman-teman yang lain belum, itu nanti anak itu yang akan menjadi pengajar teman sejawatnya gitu lah ya, sama aja seperti itu ya. Ngajarin temennya yang lain gitu kan. Iya, benar. Kemudian untuk berpindah sandinya itu di pertemuan berikutnya kah atau tunggu yang lain juga bisa biasanya? Sandi itu karena nanti sistemnya saya ngasih jawaban dengan sandi. Mereka suruh mengartikan. Dan juga saya mengartikan, mereka suruh rubah dengan sandi. Oh gitu. Nah, nanti saya nilai benar tidak sandinya. Oh, mereka sudah paham. Bahkan pertemuan berikutnya kita rubah lagi sandi berikutnya. Gitu. Gitu. Berarti ujian sandi ini lumayan sulit ya. Iya. Kayaknya saya nggak bisa sih sandi-sandi begitu ya. Bisa kalau Kode-kodean. Ya itu sebenarnya kode. Sandi itu kan untuk mengamankan dokumentasi yang kita tulis. Yang kita tulis. Gitu. Nah, sampai saya ngomong, adik-adik, sandi ini jangan disalahgunakan. Nanti ada yang di sana ada yang disuka pakai sandi, guru ngeliat, oh cuma coretan gitu kan. Padahal kalau diartikannya, aku tunggu kamu di pengkolan sekolah. Bener juga ini, berarti bisa nulis surat cinta pakai sandi pramuka ya. Bisa. Aduh, ini agak repot nih kayaknya kalau kita suka sama anak pramuka ya. Iya. Nanti surat-suratannya lewat sandi lagi. Nah, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi sandi rumput, waduh pening juga ini. Iya. Disangkanya apa ini, coret-coretan ini. Kalau sesama anak pramuka pasti ngerti. Iya betul. Kalau bukan anak pramuka ya udah. Ya, belajar dulu ya Belajar berarti. dulu. Oke. Hal apa yang paling kalian suka nih di pramuka? Kalau aku yang paling sukanya belajar masak sama guru-guru waktu kemah. Terus belajar disiplin, aku lebih jadi disiplin lagi. Terus berani takut jawab. Itu masak-masak tuh gimana tuh? Ya, Ceritanya coba ceritain dulu dari jadi awal. kan kemarin itu guru-guru lagi masak. Terus aku berdua sama temanku bilang, ada yang bisa dibantu nggak? Terus diajarin deh cara motong, cara masak. Pas di perkemahan ya? Iya, Iya, itu yang seru. iya. Sebelumnya suka masak juga nggak di rumah? Aku nggak suka, takut minyak. Tapi di pramuka belajar ya, Iya. nyoba ya, nyoba-nyoba ternyata seru ya. Seru. Iya dong. Kalau Azam apa? Hal yang paling kamu suka nih di pramuka sekolah? Baris berbaris. Baris berbaris. Iya. Oke, kenapa? Coba ceritain dulu. Karena- Kenapa sih baris berbaris itu seru? Seru, terus kadang ada momen lucunya sama Ada teman. lucunya. Apa sih yang lucu?
biasanya ada yang salah gitu. Oh, ada yang salah, lucu ya. Ada yang salah kan pasti debat tuh mereka. Debat. Kamu salah, ini salah gitu kan. Itu momen ekspresi mukanya itu kan lucu mereka Saling tuh. ini ya, saling tuduh ya akhirnya ya. Iya, tuduh. Kayaknya kamu yang salah deh. Enggak, aku enggak salah gitu ya. Iya. Kalau baris berbaris itu anak-anak ini dilatihnya sejak kapan, Kak? Dilatihnya saya lihat dari kelas 5. Kelas 4 belum. Dari kelas 5 ya? Kelas 4 belum? Belum. Kelas 5 yang saya kenalkan gitu. Tergantung nanti dilihat dulu di kelas 4-nya udah siap apa belum. Gitu. Kan anak ini masih kecil. Iya. Gitu. Saya ngelihat. Tapi materi untuk per kelas itu beda-beda kah? Pembedaan itu sebenarnya ada. Cuma saya terapin itu tadi, belajar dari dini. Langsung aja gitu. Oh, langsung dikenalkan lah ya. Iya, dikenalkan untuk kelas yang paling bawah dikenalkan saja. Belum mendalami. Kalau udah naik kelas baru kita mendalami. Jadi mereka udah mulai paham gitu. Kalau bahasanya mereka di kelas 4 belajar sandi, di kelas 5-nya sandi, tapi kan sandi kan banyak. Iya. Sandinya Naik beda tingkat lagi. lah ya berarti ya. Mereka bingung. Kalau di kelas 4 dikenalkan, pertama dia belajar sandi kotak 1. Nah, terus dikenalkan sandi rumput seperti ini. Jadi ketika naik kelas 5, deh kita sandi rumput. Oh ya, Kak izin seperti itu ya sandi rumput yang kayak pas itu ya. Gitu. Nah, oh Akhirnya ada kodenya ya seperti itu ya, ada ingatan-ingatannya ingatannya. ya. Gitu. Tapi kalau untuk PBB dari kelas 5. Iya, kelas 5. Kelas 5 dari PBB gitu lah. Cuman ya kasihan dari pinrunya sih kalau PBB. Oh, kenapa tuh? Ya, pinrunya yang capek soalnya. Dia kan jerit terus. Iya. Apalagi salah ngulang. Apalagi kalau yang salah-salah ya. Salah ngulang. Kalau di pramuka sendiri ada punishment nggak untuk anak-anak? Teguran dulu. Teguran ya? Teguran dulu, dikasih nasihat yang baik. Kedua, jika masih mengulanginya, kita mungkin menghukumnya seperti menguti sampah. Gitu nah. Menguti sampah ataupun menghukumnya dengan cara menghitung. Kalau kita latihan kan situ kan ada tuh bambu-bambu, tongkat lah, tali temali. Mereka beresin, ngitung hukuman gitu. Jadi ada hukuman tapi yang seputar kepramukaan itulah ya. Iya, biasanya yang dihukum itu yang mahir, dia tahu bambu ukuran sekian, jumlahnya itu daripada Dia yang jadi lain. mahir ya, Jadi mahir di situ. Karena terlalu sering dihukum Iya. kayaknya jadi gapah nih kan. Iya benar itu. Tapi anak-anak ini paling takut dihukum kalau soal dasa dharma. Oh, kenapa tuh? Dasa dharma kan ada 10. Kalau dihukum dasa dharma ketiga, bingung mereka langsung. Gitu. Gitu. Ada nggak nih hal-hal lucu selama di pramuka? Yang paling lucu versi kalian? Apa kakak buka nih? Pas kemah nih, ya. Aku lucunya waktu itu aku sempet alergi. Alergi apa? Autan. Apa? Autan. Autan? Iya. Kok bisa? Ada alergi autan itu gimana ceritanya nih, Kak? Pertama itu kan saya jaga, anak-anak suruh tidur. Saya jaga, saya ngomong sama Kak Opi, di samping Kak Opi gitu kan. Kak, kita nanti besok kegiatan seperti apa? Tiba datang dia. Kok belum tidur, Kak? Kak, saya alergi, Kak. Bentol-bentol, Kak. Loh. Makan apa? Gak makan, Kak. Dia ngomongnya cuaca. Ini baru dia ngomong sekarang kena autan. Dia ngomong cuaca aja. Ada yang ngomong cuaca. Sampai Kak Opi, nyampe Kak Opi ngomong, bilang aja lah. Kalau mau tidur di luar sama guru-guru yang tempat terang sana, nggak mau di tenda, panas di tenda kan gitu. Itu alerginya sampai ini bentol-bentol Sampai gimana? manta malahan. Ya ampun, itu bengkak apa bentol-bentol aja? Bengkak. Ya Allah, terus gimana? Langsung pulang apa enggak? Enggak. Oh enggak. Disuruh pulang nggak mau. Oh, Tapi besok langsung sembuh lagi. langsung sembuh. Iya. Itu alergi autan, bukan karena digigit nyamuk. Bukan, gak ada nyamuk. Gak ada nyamuk kok, bentol-bentol, aneh juga ya ngeliatnya Iya, ya. makanya. Ada aja. Kalau Azam ada nggak hal lucu selama ikut pramuka? Biasanya kalau ada kegiatan disuruhnya kerjasama, biasanya yang nggak bisa, jadi ya kadang marah-marah ya suruh-suruh. Oh Iya. gitu. Kalau udah marah-marah berantem itu ya. Iya berantem-berantem. Ada aja ya. Kalau versinya Kak Majid ada nggak nih hal-hal lucu yang selama kakak melatih anak-anak SD pramuka ini, yang kayaknya aduh aneh banget nih anak-anak ini. Itu suruh kumpul, berlari sana, berlari sini, tidur sana, tidur sini. SD gitu kan. Ini nih anak-anaknya ini nih. Iya. Masih lucu-lucu, asik. Jadi sebenarnya semua kegiatan itu lucu ya akhirnya ya, kalau Lucu. mengajarkan anak-anak SD ini ya. Lucu. Dan saya pun kalau mau marah nggak bisa.
Gak bisa. Iya. Ngeliatnya lucu gitu. Kalau saya megang penegak dulu ataupun tingkat SMP, ya Lebih kalau serius khusus ya. serius gitu. Apalagi penegak kan dia harus mandiri, apa-apa harus bisa sendiri gitu. Betul, Nah. betul. Kalau anak-anak ini kan ya istilahnya kayak buka botol minum aja kadang masih minta bantuan gitu Iya, ya. harus momong benar. Dimomong benar. Betul, betul. Gimana nih Kak peran pramuka dalam membantu perkembangan karakter anak-anak di usia sekolah? Ya mungkin tadinya ada anak-anak ini yang sangat manja, kayak nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi gimana nih akhirnya berubah setelah masuk pramuka? Ya, pertama kan kalau anak-anak ini kan pasti kan masih dekat sama orang tuanya. Belum berani gitu kok dilepas keluar gitu kan. Nah, dari pramuka yang anak-anak dulu, Kak saya ini nggak boleh masak. Kalau ke dapur saya diusir ngeratak, kata ibunya kan, kata orang tuanya. Jadi di pramuka tuh dia bebas mau masak. Ini makanya masak gitu. Nah, biasa malam main ataupun ngobrol dengan happy di rumah kan waktu tidur. Kalau di pramuka kan di tenda itu waktu tidur di tenda, tapi nggak tahu dalam tenda itu entah masih melek, entah ngobrolin apa gitu kan. Di situ mereka kumpul kebersamaannya, lebih kayak mereka nih masih senang bermain, berkumpul gitu, tapi kita awasi Iya. gitu. Nah, Diberikan kebebasan tapi nggak bebas juga. ya gitu ya. seperti itu. Jadi anak-anak dari situ kan pasti kekeluargaannya untuk sesama teman jauh lebih menghargai, saling kayak kalau kawannya Saling nggak bantu masuk ya. kegiatan pramuka pasti mereka penasaran, kangen, kenapa nggak masuk, nggak ada kamu, nggak seru gitu kan, nggak rame gitu. Itu nah nanti yang bakal jadi memori dia ketika lulus nanti gitu. Iya, Nah, kekeluargaannya itu ya, kenang-kenangan itu kan nggak bisa dibeli dengan uang. Benar. Gitu. Kalau kalian gimana respon orang tua pas kalian mau ikut pramuka ini? Kalau aku respon orang tua pasti support apapun yang aku lakuin. Kalau itu positif disupport. Disupport ya. Azam juga. Kedua orang tua sangat mendukung, terutama dengan mama, karena mama dulunya anak pramuka juga. Oh gitu. Sampai mengikuti jambore nasional. Waduh keren banget. Berarti Azam juga mau kayak mama nih. Semoga impiannya terwujud ya untuk Ya, Azam, untuk Najwa. Apa nih Kak harapan Kak Majid tentang anak-anak anak-anak usia sekolah dasar ini di pramukaan? Harapannya seperti apa? Harapannya dia pertama yang gembira ya. Pramuka nggak ada yang kasar, pramuka nggak ada yang pokoknya yang mengintimidasi itu nggak ada. Anak-anak juga harus yang saya tanamkan bahagia. Kita bahagia sambil belajar di luar ruangan, bermain gitu kan. Dengan syarat jangan sampai lepas pergaulannya gitu. Udah di pramuka aja kita keluargaan, kita mau apa di sini, mau tantangan di sini. Seragam kalian lebih keren kata saya. Gitu. Di sini aja kamu mau main di luar mau kemana takutnya salah pergaulan, udah kita kumpul sini sama-sama, rame-rame sini. Kita ngadain kegiatan, kita kejar apa gitu nah. Terus juga anak-anak juga mentalnya juga terbentuk, dia berani kan, tampil di depan dia berani, ngobrol dengan orang lain tuh berani. Biasanya anak-anak kalau disuruh ngobrol kan mentalnya enggak berani Kak, Takut malu ya. takut Kak, malu. Nah kalau ini kan, nih deh, coba beli sana. Pak berapa ini? Nah gitu kan berani dia ngomong, nggak ada rasa malu-malu lagi gitu. Nah, jadi ketika sudah dewasa nanti ya kakak harap pramuka yang tingkat lebih tinggi kalian bakal ngerasain kok seru, asik. Apalagi Mas SD kan belum terlalu ngerti. Kalau SMA, apalagi SMP tuh puber-pubernya taulah ya Bu ya. Ya itu tadi ada lagunya Cinta Sebatas Patuk Tenda itu. Nah itu yang berat tuh nanti di situ. Pembina di situ nanti yang bakal kewalahan itu. Kalau ini kan masih kayak kita masih kayak bermain bersama gitu kan, masih belajar lah tentang mungkin cara memasak, mungkin dari cara ngidupin
kompor dan sebagainya, itu juga pasti belajar kan sedini mungkin gitu kan. Di sini tempat Iya, belajar. benar. Tapi nanti di tingkat SMP atau SMA mungkin lebih tinggi lagi, dan itu sebenarnya butuh pengawasan lebih Iya. ekstra ya sebenarnya Kak. Ya kayak. Terutama kalau masang gas pada belum bisa sekarang. Oh iya betul dong. Ya, belum bisa masang gas. Kayaknya masih di tahap beli gas aja dulu kali ya. Kalau saya jujur ya Bu, masang gas itu ya dari pramuka, dari kema itu. Oh Karena iya. telah di rumah kan orang tua nggak ngizinin. Masak aja saya bisanya di pramuka. Akhirnya skill-skill itu didapatkannya di pramuka ya? Iya, di luar, karena kalau masak itu kan berceceran nih, minyak tumpah apa. Biasa kalau orang tua, ibu terutama kan ngomel. Kok bisa belamburan ini? Nah, kalau di Iya, pramuka iya, kan iya. ngomel, nggak ada yang ngomel gitu kan, masak. Jadi anak-anak masih senang berkarya tuh. Iya. Nah, Akhirnya timbul perasaan mau mencobanya mencobanya itu ya. itu. Jadi dia nggak ada maju mundur. Udahlah, gasak aja depan. Gas aja gitu Gas ya. aja. Gitu. Ya, semoga Azam dan juga Najwa bisa bisa mendapatkan pengalaman yang lebih lagi nanti ya, lebih bermakna lagi, lebih seru lagi di pramuka di tingkatan berikutnya gitu ya. Sukses selalu untuk Najwa dan juga Azam, dan terima kasih juga nih untuk Kak Majid yang Siap. mau mendampingi adik-adik kita di siang hari ini untuk menceritakan sedikit pengalamannya gitu. Iya. Oke, sahabat muslim, itulah dia nih cerita dari Azam dan juga Najwa, siswa-siswi SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung, yang hari ini menceritakan tentang kegiatan apa aja sih yang ada di pramuka. Dan untuk sahabat muslim, nantikan terus video-video lainnya, karena kita juga akan mendapatkan informasi menarik maupun seputar ekskul ataupun seputar pembelajaran yang pastinya hanya di YouTube Yayasan Al-Azhar Lampung. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Sukses terus. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.